Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Bangsa yang maju ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun budaya. Misalnya, negara Jepang, budaya literasi begitu sangat kuat sehingga mengantarkan mereka pada kemajuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya maupun teknologi. Umat Islam telah terlebih dahulu memiliki peradaban yang unggul dengan berbagai kemajuan yang dimilikinya, seperti Masjid Besar Cordoba yang sekarang berubah menjadi gereja di Spanyol, yang menandakan bagaimana kemajuan peradaban masa itu. Masjid tersebut merupakan peninggalan dinasti Umayyah yang dibangun kurang lebih 1200 tahun silam. Hal ini menunjukkan peradaban Islam di masa itu mampu menancapkan pengaruhnya hingga ke benua Eropa. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita pelajari bersama di sini. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 61 Masehi. Dinasti Bani Umayyah terbagi dua. Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Damaskus sebagai ibu kotanya berdiri sejak tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Sejarah mencatat bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Beliau dipandang sebagai negarawan yang sejati. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Wilayah diperluas hingga ke India, sampai di luar daerah Arab seperti Konstantinopel. Selama 90 tahun memerintah, Daulah Umayyah mengalami pergantian khalifah atau pemimpin sebanyak 13 kali.
Khalifah Bani Umayyah di Damaskus dan masa kekuasaannya. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, tertib, dan makmur. Pada saat pemerintahan berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yakni Spanyol. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia terkenal dengan ketakwaannya dan keadilannya. Di Madinah, ia belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Pada awalnya, ia adalah pejabat yang kaya raya. Ia memerintahkan mengumpulkan hadis. Umar bin Abdul Aziz mampu mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah. Gaji gubernur dinaikkan, pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan kepada fakir miskin. Dinas Pos diperbaharui, kedudukan non-Arab yang dinomorduakan menjadi disamakan bersama orang Arab. Ia mampu menciptakan kesatuan Muslim secara umum. Selain itu, pajak dapat dikurangi dan jazyah dihentikan bagi orang yang baru masuk Islam. Marwah bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya mengalami perpecahan. Berbagai rongrongan datang dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dari keluarga Abbasiyah dari suatu pertempuran di Sungai Sab. Sekitar 300 orang meninggal dunia. Marwah bin Muhammad mencari perlindungan di barat, namun tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdul al-Rahman bin Muawiyah. Dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola berbagai bidang, yaitu pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pemerintahan Bani Umayyah memiliki struktur dan administrasi. Wilayah yang luas terbagi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh khalifah. Beberapa orang khatib sekretaris bertugas mendampingi gubernur dan hasi sebagai pengawal kepala rumah tangga istana. Para khatib mengelola administrasi negara secara rapih dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Al-Hajib bertugas mengatur pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah.
Tugas memelihara keamanan masyarakat dikelola oleh lembaga Al-Syurta. Bidang hukum. Al-Hisbah bertugas menangani masalah kriminal, sedangkan Al-Masalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Badan ini lebih tinggi daripada Al-Ghada dan Al-Hisbah. Bidang sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru di bidang seni. Di bidang ekonomi, pada masa Bani Umayyah di Damaskus, Abdul Malik bin Marwah mencetak mata uang khusus pada tahun 679 Masehi. Bidang keagamaan. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Berkembang pula ilmu berkaitan dengan ilmu agama, yaitu ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Keagamaan. Masjid dan bangunan artistik banyak di bagian memenuhi kota. Salah satu masjid agung yang terkenal disebut dengan Masjid Damaskus, rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Bidang pendidikan. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, syair, sejarah, diskusi, dan akidah. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nawawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh ulama-ulama dari negara lain. Memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu dari para khalifah. Itulah sejarah perkembangan Bani Umayyah di Damaskus yang dicapai meski hanya memimpin selama 90 tahun, tetapi mampu menancapkan pengaruhnya dari daratan Asia, Afrika, hingga Eropa. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.